Kali ini kita mengerjakan soal nomor 1. Jumlah permintaan barang Z sebesar 500 unit jika harga jualnya 100. Permintaan akan turun sebesar 450 unit jika harganya dinaikkan sebesar 150. Tentukan fungsi permintaan barang Z. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa Q1 sama dengan 500, P1 sama dengan 100, Q2 sama dengan 450, dan P2 sama dengan 150. Nah, yang ditanyakan fungsi permintaan barang Z. Cara mencari fungsi permintaan menggunakan rumus P dikurang P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai P1. P1-nya di sini 100. P min 100 per P2-nya 150 dikurangi 100 sama dengan Q dikurang Q1 sama dengan 500 per Q2-nya 450 dikurang Q1 500. Nah, kita kurangin dulu yang bawahnya. 150 dikurang 100 sama dengan 50. Dan 450 dikurang 500 sama dengan min 50. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita kali silang. Jadi min 50 dikali P min 100 sama dengan 50 dikali Q min 500. Nah, kita bisa kali seperti ini. Sehingga hasilnya min 50P plus 5000 karena min 50 dikali min 100 sama dengan 50 kali Q 50 dikali min 500. Dan 5000 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga menjadi min 5000. Min 50P sama dengan 50Q dikurang 30.000. Nah, biar ini hasilnya P, jadi kita bagi min 50. Jadi hasilnya P sama dengan min Q ditambah 600. Ini hasil fungsi permintaan barang Z. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang nomor 3. Baik, dari soal nomor 3 dapat diketahui bahwa fungsi permintaan atau PD sama dengan 15 min Q dan fungsi penawarannya PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Dan diketahui juga pajaknya sama dengan 3. Lalu yang ditanyakan ada harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak, penerimaan pajak oleh pemerintah, besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen, dan yang terakhir ada grafik keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Baik, yang pertama kita harus mencari harga dan jumlah keseimbangannya. Nah, cara mencari jumlah harga dan keseimbangannya itu dengan rumus QD sama dengan QS, atau bisa juga dengan PD sama dengan PS. Kita masukkan PD-nya sama dengan 15 min Q sama dengan PS-nya 3 plus 0,5 Q. Selanjutnya bisa kita pindah ruas, 3 pindah ruas menjadi min 3 dan min Q pindah ruas menjadi positif Q. 15 kurang 3 sama dengan 12 dan 0,5 Q ditambah Q sama dengan 1,5 Q.
ya. Jadi ini bisa ditukar, Q sama dengan 12 dibagi 1,5. Q sama dengan 8. Selanjutnya kita substitusikan nilai Q ke dalam persamaan P. Salah satu persamaan PD atau PS. Setelah disubstitusikan, kita mengetahui bahwa nilai QE sama dengan 8 dan PE sama dengan 7. Ini merupakan harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak. Maka dari sini kita dapat mengetahui titik keseimbangan. Sebelum pajak yaitu 8,7. Untuk mencari harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak, kita masukkan pajak ke dalam fungsi penawaran. PD sama dengan P aksen S. Selanjutnya kita masukkan persamaannya. 15 min Q sama dengan 6 plus 0,5 Q. 6 kita pindah ruas ke kiri menjadi min, dan Q pindah ruas ke kanan menjadi plus. 15 kurang 6 sama dengan Q plus 0,5 Q. Q sama dengan 1,5 Q. Q sama dengan 9 dibagi 1,5 sama dengan 6. Jadi Q aksen E sama dengan 6. Lalu selanjutnya kita substitusikan nilai Q ke dalam persamaan P. Substitusikan ke dalam persamaan PD sama dengan 15 min Q sama dengan 15 dikurangi Q-nya 6. 15 kurang 6 sama dengan 9. Jadi P aksen E sama dengan 9. Jadi titik keseimbangan setelah pajak yaitu 6,9. Selanjutnya kita mencari penerimaan pajak pemerintah. Cara mencari pajak yang diterima pemerintah sama dengan besarnya pajak dikali Q aksen E atau Q pada keseimbangan pasar setelah pajak. Di sini pajaknya 3 dan Q aksen E 6. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 18. Selanjutnya dicari pajak yang akan ditanggung konsumen. Pajak yang akan ditanggung konsumen dicari menggunakan rumus P aksen E dikurangi dengan PE dikali Q aksen E. Tadi sudah kita cari P aksen E nya sama dengan 9 dan PE nya 7. Lalu Q aksen E nya sama dengan 6. 9 dikurang 7 sama dengan 2, lalu dikali 6 sama dengan 12. Jadi pajak yang akan ditanggung konsumen sebesar 12. Selanjutnya ada pajak yang ditanggung produsen. Cara mencari pajak yang ditanggung produsen yaitu pajak pemerintah dikurangi dengan pajak konsumen. 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Jadi pajak yang ditanggung produsen adalah 6.
Lalu yang akan dicari yaitu grafik keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Sebelum membuat grafik, kita harus mencari titik. Nah, di sini yang pertama kita cari titik dari persamaan PD sama dengan 15 min Q. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 15 min Q. Q ini diganti menjadi 0. Jadi 15 kurang 0 sama dengan 15. Dan titik yang ditemukan yaitu 0,15. Lalu, jika P sama dengan 0, maka P sama dengan 15 min Q. Nilai P ini diganti dengan 0. 0 sama dengan 15 min Q. Jadi kita bisa mengetahui Q-nya, yaitu 15. Dan titik yang ditemukan 15,0. Selanjutnya mencari titik dari persamaan PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Jika Q sama dengan 0, maka P 3 ditambah 0,5 dikali 0. Hasilnya 3. Dan titik yang ditemukan yaitu 0,3. Jika P sama dengan 0, maka nilai P diganti dengan 0. Sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, 0,5 Q-nya ini pindah ruas sehingga menjadi min. Q sama dengan 3 dibagi min 0,5 yang hasilnya min 6. Lalu titik yang ditemukan min 6,0. Selanjutnya kita mencari titik dari P yang setelah dikenakan pajak. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 6 plus 0,5 dikali 0. Hasilnya 6. Lalu titik yang ditemukan 0,6. Dan begitu pun selanjutnya, jika P sama dengan 0, maka nilai P diganti dengan 0. Dan titik yang ditemukan min 12,0. Bisa kita ketahui dari awal yang sudah kita cari, titik equilibrium yang pertama yang sebelum dikenakan pajak yaitu 8,7. Dan titik equilibrium yang sudah dikenakan pajak yaitu 6,9. Setelah mencari titik-titik tersebut, tinggal kita masukkan. Tadi sudah kita temukan titik PD yaitu 0,15 dengan 15,0. Lalu selanjutnya ada titik PS. Titik PS yaitu 0,3 dengan min 6,0. Sehingga ditemukan titik equilibrium yang sebelum pajak, yaitu titiknya 8,7. Lalu selanjutnya kita masukkan persamaan PS setelah pajak, dan nanti akan ditemukan titik equilibrium sesudah pajak atau E aksen. Selanjutnya soal yang nomor 4. Dari soal nomor 4 dapat kita ketahui bahwa PD sama dengan 15 min Q, PS sama dengan 3 plus 0,5 Q, dan diketahui subsidi sebesar 1,5. Yang ditanya tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan setelah subsidi, yaitu subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga ada besar subsidi yang diterima konsumen dan produsen. Dan tentukan juga grafik keseimbangan sebelum dan setelah subsidi.
Yang pertama, kita cari dulu harga dan jumlah sebelum subsidi dengan persamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, kita masukkan nilai PD-nya 15 min Q sama dengan nilai PS. PS-nya 3 plus 0,5 Q. Nah, di sini 3-nya kita pindah ruas dan Q-nya juga pindah ruas menjadi positif. 15 kurang 3 sama dengan 12. Dan 0,5 Q plus Q sama dengan 1,5 Q. Diketahui QE-nya sama dengan 12 dibagi 1,5 sama dengan 8. Lalu, selanjutnya persamaan QE ini, nilai QE ini kita masukkan ke dalam persamaan, bisa kita masukkan ke dalam persamaan PD ataupun PS. Di sini kita masukkan ke dalam persamaan PD 15 min Q sama dengan 15 min 8. PE-nya nilainya 7 dan diketahui titik equilibrium 8,7. Lalu selanjutnya mencari harga dan jumlah setelah subsidi. Nah, kita masukkan dulu subsidi ke dalam persamaan ke dalam fungsi penawaran. Dan di sini ada fungsi penawaran yang dikurangi subsidi sebesar 1,5. Jadinya persamaan fungsi penawaran setelah subsidi yaitu 1,5 plus 0,5 Q. Lalu selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan rumus. PD sama dengan PS setelah subsidi. Kita masukkan PD sama dengan 15 min Q dan PS setelah subsidi 1,5 plus 0,5 Q. Nah, di sini bisa dipindah ruas dan diketahui nilai Q aksen E sama dengan 9. Lalu bisa kita masukkan nilai Q aksen E ini ke dalam persamaan PD maupun PS setelah subsidi dan diketahui titik equilibrium yang kedua yaitu 9,6. Kedua, kita cari subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Rumusnya sama dengan SG itu subsidi pemerintah sama dengan S ini subsidi dikali jumlah setelah subsidi, yaitu 1,5 dikali 9 sama dengan 13,5. Lalu selanjutnya yang ketiga, kita mencari subsidi yang diterima oleh konsumen dengan rumus subsidi konsumen sama dengan PD dikurangi PSS dikali jumlah setelah subsidi. PD di sini yaitu harga sebelum disubsidi dan PSS di sini harga setelah subsidi. Lalu dikali jumlah setelah subsidi yaitu 9, hasilnya 9. Selanjutnya kita mencari subsidi yang diterima oleh produsen. Nah, sama dengan subsidi produsen sama dengan subsidi dikurangi PD dikurangi PSS dikali jumlah setelah subsidi. Subsidinya diketahui kan 1,5. Nah, ini tuh harga sebelum subsidinya 7. Dikurangi harga setelah subsidinya 6. Nah, ini karena di tanda kurung terlebih dahulu, maka kita kurangi dahulu. 7 dikurang 6 sama dengan 1. 1,5 dikurangi 1 sama dengan 0,5. Lalu 0,5 dikali 9 sama dengan 4,5. Maka subsidi yang diterima oleh produsen adalah 4,5. Sebelum membuat grafik, kita harus mencari titik. Nah, di sini yang pertama kita cari titik dari persamaan PD sama dengan 15 min Q. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 15 min Q. Q ini diganti menjadi 0.
Jadi 15 kurang 0 sama dengan 15. Dan titik yang ditemukan yaitu 0,15. Lalu, jika P sama dengan 0, maka P sama dengan 15 min Q. Nilai P ini diganti dengan 0. 0 sama dengan 15 min Q. Jadi kita bisa mengetahui Q-nya, yaitu 15. Dan titik yang ditemukan 15,0. Selanjutnya mencari titik dari persamaan PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Jika Q sama dengan 0, maka P 3 ditambah 0,5 dikali 0. Hasilnya 3. Dan titik yang ditemukan yaitu 0,3. Jika P sama dengan 0, maka nilai P diganti dengan 0, sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, 0,5 Q-nya ini pindah ruas, sehingga menjadi min. Q sama dengan 3 dibagi min 0,5, yang hasilnya min 6. Selanjutnya, kita mencari titik PS setelah subsidi, sama dengan 1,5 plus 0,5 Q. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 1,5 ditambah 0,5 Q-nya kita ganti menjadi 0, yang hasilnya P sama dengan 1,5. Lalu ditemukan titik 0,15. Selanjutnya, jika P sama dengan 0, maka nilai P ini kita ganti dengan 0, terus masukkan 0 sama dengan 1,5 ditambah 0,5 Q. Nah, 0,5 Q-nya ini pindah ruas menjadi min, sama dengan 1,5. Q sama dengan 1,5 dibagi 0,5, sama dengan min 3. Lalu ditemukan titik min 3,0. Nah, setelah kita menemukan semua titiknya, tinggal kita masukkan dan membuat grafik.